Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Hamzah. Saya berasal dari HTNB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekhususan pemikiran aliran Sunni dan hubungannya dengan fenomena fikih siyasah pada masa kini, disertai argumen, ayat, dan hadis yang mendukungnya. Di kalangan pemikir Sunni terdapat pandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban, namun kemudian para pemikir Sunni berbeda pendapat tentang dasar kewajiban. Menurut Al-Mawardi, imamah dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pemikiran politik Al-Mawardi yang dituangkan secara lengkap dalam karyanya yang berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Karya ini merupakan upaya menegaskan kekuasaan Khalifah Abbasiyah melawan para penguasaan dinasti Buwayyah yang sangat efektif pengaruhnya dan untuk menghadapi ekspansi pengaruh dinasti Fatimiyah Islamiyah di Mesir. Namun, dalam pemikiran politik Al-Mawardi tidak menjelaskan bagaimana sebuah pemerintahan yang baik sehingga ini dianggap sebagai bentuk dukungan keberpihakan terhadap penguasa saat itu. Kekhalifahan Abbasiyah yang disinyalir banyak melakukan pelanggaran dalam kekuasaan. Kemudian Al-Ghazali memasuki madrasah Nizamiyah dipimpin oleh ulama besar Imam Al-Haramain Al-Juwaini, salah seorang tokoh aliran Asy'ariyah. Madrasah Nizamiyah tersebut didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang tokoh Sunni yang menjadi Perdana Menteri dinasti sejak pada masa pemerintahan Sultan Al-Arsalan dan Sultan Al-Maliksiyah. Al-Ghazali yang pada masa itu akhirnya dipercaya sebagai pemimpin Nizamiyah sekitar 25 tahun. Banyak membentuk perang yang dilancarkan Nizam al-Mulk terhadap gerakan subversif Islamiyah. Dari pemikiran ulama Sunni ini tentang kekuasaan kepala negara yang cenderung memberikan legitimasi kekuasaan, bahwa mereka merumuskan tidak boleh melakukan pemberontakan ataupun oposisi terhadap kepala negara. Larangan oposisi ataupun pemberontakan terhadap kepala negara dalam pemikiran politik Sunni ini lebih didasarkan pada akibat buruk yang mungkin akan terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagi mereka menghindarkan keadaan kekacauan yang lebih besar merupakan hal yang perlu diambil dan lebih diutamakan. Maka misalnya lebih baik dalam suasana pemerintahan yang despotik namun masyarakat tidak bergejolak daripada menolak kepemimpinannya yang mengakibatkan timbul gejolak atau kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka cenderung memberikan legitimasi dan bersikap akomodatif terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam hal ini, hanya sekedar sebagai alat legitimasi ambisi politik penguasa dan kebijakannya. Tentu, teori ini memberikan tempat bagi kepala negara di posisi yang kuat dan rakyat pada posisi yang lemah. Dalam keadaan ini, rakyat tentu tidak dapat berperan banyak untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan kepala negara. Kekhususan pemikiran aliran Sunni, akidah dan mazhab. Akidah Sunni ini terdiri dari 3 mazhab. Yang pertama itu Asy'ariyah, menggunakan pendekatan rasional dalam memahami akidah, menyeimbangkan antara teks dan akal. Yang kedua itu Maturidiyah, mirip Asy'ariyah, lebih menekankan pada rasionalitas dalam memahami keyakinan. Dan yang ketiga itu tradisionalis atau Salafiyah, menolak ilmu kalam teologi rasional, lebih menekankan pada nas Al-Quran dan hadis secara literal dan tafwid, menyerahkan makna ambigu kepada Allah. Yang kedua itu manhaj sunnah. Ibnu Taimiyah membedakan Sunni dalam pengertian umum. Semua mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan khusus ahli hadis yang ketat pada nas. Sunni dalam arti khusus menolak penaksiran yang berlebihan dan menekankan pada dalil tekstual. Nah, 4 mazhab fikih Sunni itu yang pertama itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Keempat mazhab ini berkembang berdasarkan metode ijtihad yang berbeda dalam memahami Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan yang keempat itu prinsip pemikiran.
Sunni menempatkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum. Ijma dan qiyas menjadi metode penting dalam pengambilan hukum Islam. Serta Sunni menolak takwil berlebihan terhadap ayat-ayat dan hadis yang sifatnya jelas, mengikuti prinsip tafwid dan tanzil sesuai konteks. Nah, apa hubungannya dengan fenomena fikih siasah pada masa kini? Hubungannya itu yang pertama, prinsip musyawarah dan pemilihan pemimpin. Sunni menegaskan bahwa pemimpin umat Islam sebaiknya dipilih melalui musyawarah atau pemilihan umat, bukan berdasarkan keturunan atau klaim spiritual khusus. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat umat. Yang kedua itu kedudukan khalifah dan pemerintahan. Sunni mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai metode kepemimpinan yang sah dan menekankan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan syariat dan maslahat umum. Dalam konteks modern, ini berarti pemerintahan harus berdasarkan hukum Islam dan prinsip keadilan, bukan otoritarisme atau kekuasaan sewenang-wenang. Yang ketiga itu fikih siasah dan politik hukum Islam. Fikih siasah dalam Sunni menekankan perlunya penguasa menjalankan syariat Islam secara adil dan menjaga kemaslahatan umum. Jika penguasa menyimpang dari syariat, ada dasar hukum untuk menegur dan mengganti penguasa tersebut berdasarkan prinsip keadilan dan maslahat. Nah, argumen ayat dan hadisnya, yang pertama itu dan bermusyawarahlah kamu dalam urusan itu. Quran surah Ali Imran ayat 159 sebagai dasar musyawarah dalam kepemimpinan. Yang kedua itu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran surah An-Nahl ayat 90 sebagai prinsip keadilan dalam pemerintahan. Nah, hadis-hadis Nabi yang pertama itu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menegaskan tanggung jawab dan penguasa. Yang kedua itu pemimpin umat adalah pelayan mereka. Hadis Hasan menegaskan bahwa penguasa harus melayani rakyat, bukan menindas. Nah, di sini aliran Sunni memiliki kekuasaan pemikiran yang menekankan keseimbangan antara teks dan akal, terutama dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta pendekatan tradisionalis yang ketat pada nas dalam Salafiyah. Dalam fikih siasah, Sunni menempatkan musyawarah, keadilan, dan syariat sebagai landasan utama kepemimpinan dan pemerintahan Islam. Pemikiran ini relevan dalam konteks politik Islam modern, di mana prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi pembentukan sistem pemerintahan yang adil dan sesuai dengan syariah, sekaligus menjadi rujukan dalam menghadapi tantangan politik kontemporer. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.